Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengarannya agak aneh ya, istilahnya mortifikasi. Tapi tenang, ini bukan sesuatu yang seram kok. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah cara yang praktis banget buat ngertiin dan mengubah emosi-emosi negatif kita. Coba deh, waktu dengar kata mortifikasi, apa sih yang muncul di kepala Anda? Mungkin kayak penyiksaan diri, hukuman fisik, atau sesuatu yang keras dan negatif banget kan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar arti sebenarnya dari istilah ini, yang ternyata jauh lebih dalam dan ya transformatif dari yang kita kira. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Jadi, kata mortifikasi ini asalnya dari bahasa Latin, mortifico, yang artinya ya mematikan. Tapi, penting banget nih, dalam konteks yang kita bahas, ini sama sekali bukan soal menyakiti badan. Ini lebih ke proses sadar untuk mematikan atau mengatasi emosi-emosi yang merusak yang dalam Alkitab disebut sebagai dosa. Ternyata, proses ini tuh punya dua sisi, kayak koin gitu. Ada sisi negatifnya, yaitu mematikan dosa atau kebiasaan buruk, tapi ada juga sisi positifnya yang sama pentingnya, yaitu menumbuhkan dan membudidayakan cara hidup yang baru. Jadi, ini bukan cuma soal berhenti marah-marah, tapi juga aktif belajar buat jadi lebih sabar. Bukan cuma berhenti iri, tapi juga belajar buat bersyukur. Keduanya jalan barengan. Oke, terus gimana dong cara mulainya? Nah, semuanya itu diawali dari langkah pertama yang krusial banget, yaitu komitmen untuk ngeliat ke dalam diri kita sendiri dengan jujur. Bener-bener jujur, tanpa ada ilusi atau pembelaan diri. Sumber yang kita bahas ini mengutip sebuah ayat dari Alkitab untuk menegaskan kalau perjalanan ini harus dimulai dengan kerendahan hati. Intinya adalah, kita harus punya penilaian yang sadar dan realistis tentang diri kita. Ngakuin aja di mana posisi kita sekarang, tanpa dilebih-lebihin, tapi juga tanpa diremeh-remehin. Nah, disinilah biasanya tantangan pertama muncul. Coba deh kita jujur, kalau kita dihadapkan sama kesalahan kita, refleks pertama kita seringnya apa? Yap, cari alasan atau nyalahin hal lain di luar diri kita. Kita semua pasti pernah kayak gitu kan? Kalimat-kalimat kayak, ini kan salah dia, atau ya gimana dong emang sifatku udah begini, kedengeran familiar banget kan? Nah, menurut sumbernya, ini tuh bentuk pertahanan diri klasik yang justru langsung menghentikan proses evaluasi diri bahkan sebelum dimulai. Terus, solusinya apa dong? Nah, kutipan dari Martin Lloyd Jones, ini keren banget jawabannya. Kita butuh yang namanya kejujuran tanpa ampun. Maksudnya apa? Maksudnya, kejujuran yang radikal, di mana kita berhenti total nyalahin orang lain dan fokus 100% ke tanggung jawab kita sendiri. Inilah fondasi dari semua perubahan yang nyata. Oke, setelah kita berhasil jujur sama diri sendiri, terus apa? Nah, langkah berikutnya adalah bergerak dari sekedar sadar ke tindakan nyata. Inilah yang kita sebut pengakuan dan pertobatan. Prinsip di balik pengakuan itu, sebetulnya bukan untuk bikin kita malu. Justru sebaliknya. Ini kayak membuka pintu supaya kita bisa dapat belas kasihan dan bisa maju. Kalau kita sembunyiin terus, kita malah bakal kejebak. Tapi dengan mengakuinya, kita membuka jalan buat pemulihan. Menariknya, sumber ini ngebedain ada dua jenis pengakuan yang sama-sama penting. Pertama, pengakuan kepada Tuhan. Ini buat membereskan akar masalah spiritualnya. Tapi yang kedua, pengakuan kepada orang lain yang kita percaya. Seperti yang disebut di kitab Yakobus, ini fungsinya buat membawa kesembuhan di dalam komunitas, ngasih akuntabilitas, dan yang paling penting, ini bisa mematahkan kekuatan isolasi atau rasa sendirian. Kutipan dari Bonhoeffer ini benar-benar ngejelasin kenapa pengakuan ke orang lain itu powerful banget. Gini, emosi-emosi negatif itu seneng banget tumbuh di tempat yang sepi dan rahasia. Waktu kita berani menyuarakannya ke orang lain, kita seolah-olah menghancurkan benteng terakhir pembenaran diri itu dan membiarkan terang masuk. Keren ya? Oke, coba kita rangkum sebentar ya prosesnya sejauh ini. Jadi pertama, lihat ke dalam diri sendiri dengan jujur sejujur-jujurnya. Kedua, stop bikin alasan dan nyalahin orang lain. Dan yang ketiga, akui kesalahan itu secara spesifik, baik ke Tuhan maupun ke orang yang bisa kita percaya. Tentu aja, setelah kita mengaku, kerjaan kita belum selesai kan? Nah, di bagian terakhir ini kita akan bahas soal alat apa aja sih yang kita butuhin supaya perubahan ini bisa bertahan lama, bukan cuma sesaat doang. Penting banget buat kita sadari ya, kalau ini tuh bukan perbaikan instan, bukan sulap.
Ini adalah komitmen buat sebuah perjalanan panjang, sebuah proses transformasi yang akan terus berjalan seumur hidup kita. Alat utama yang dibahas di sumber ini adalah kitab suci. Nah, ini diibaratkan sebagai palu. Tapi tunggu dulu, ini bukan palu buat menghukum atau memukul diri sendiri ya. Ini lebih kayak palu yang kita pakai untuk menghancurkan cara pandang kita yang salah, supaya kita bisa membangun lagi perspektif yang baru tentang diri kita dan emosi-emosi kita. Nah, inilah hasilnya kalau kita pakai alat tadi. Dengan perspektif yang baru ini, kita jadi bisa melihat hal-hal yang tadinya kita anggap sepele, cuma kesalahan kecil, sebagai apa adanya, yaitu pola-pola beracun yang sebetulnya merusak diri kita dan hubungan kita sama orang lain. Jadi, intinya ke sana. Seluruh kerangka kerja ini, mulai dari evaluasi, pengakuan, sampai penggunaan alat yang tepat, semua ini menawarkan sebuah jalan. Bukan cuma jalan untuk sekedar mengelola emosi, tapi jalan menuju perubahan yang otentik. Perubahan yang benar-benar datang dari dalam. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Dengan kerangka kerja yang barusan kita bahas, kira-kira pola beracun apa sih di dalam hidup Anda yang bisa mulai Anda lihat dengan cara pandang yang baru? Mungkin itu soal kecemasan, kemarahan, atau iri hati yang tadinya Anda anggap ya udahlah emang begini, tapi sekarang bisa dilihat sebagai sesuatu yang ternyata bisa diubah.